حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم لقائه فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الله أكبر 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 ولله الحمد. Sidang Id rahimakumullah. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah teladan dan uswah bagi kita semua. Dan di antara ratusan ribu nabi dan rasul yang pernah diutus Allah ke muka bumi ini, ada dua nabi dan rasul yang disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran sebagai uswah hasanah bagi kita, yaitu Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruswah kepada Nabi Ibrahim tentu punya alasan yang sangat-sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Ibrahim pada posisi yang sangat luhur. Inni ja'iluka linnasi imama. Aku angkat engkau Ibrahim sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, kita harus mengerti bagaimana beruswah sekaligus bermakmum kepada Nabi Ibrahim. Kita harus mengerti posisi Nabi Ibrahim
di dalam kehidupan ini sekaligus mengerti rambu-rambu yang menjadi kebesaran risalah Nabi Ibrahim sepanjang zaman. Tentu saja haji dan kurban adalah di antara amalan-amalan yang merupakan syariat Nabi Ibrahim yang dikekalkan dalam syariat Islam. Akan tetapi, lebih dari sekedar amalan-amalan tertentu, ada framework, ada kerangka besar yang harus dipahami bagaimana semestinya kita meneladani Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Ada keteladanan yang baik pada diri Ibrahim bagi kamu semua. Keteladanan dari Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Asas dari rambu-rambu Ibrahim adalah tauhid. Tauhid intinya adalah bagaimana manusia mengaktualisasikan dirinya dalam alam wujud ini. Allah menetapkan setiap muslim dan mukmin, alam wujudnya adalah berserah diri kepada Allah. Keberadaan kita, kehadiran kita, dengan totalitas kita dalam segala aspek dan sektor kehidupan tidak boleh lepas dari tauhid. Tauhid artinya menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sentral dari segala tindak tanduk, perilaku, sikap, pikiran hingga rasa kita. Tauhid intinya adalah manusia bisa memerdekakan diri dari segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Tauhid artinya kita menjadi manusia merdeka sepenuhnya, manusia bebas dalam arti yang sebenarnya. Fitrah manusia, ketika Allah ciptakan manusia itu mulia, terhormat dibanding segala makhluk, manusia merasa lebih unggul, manusia merasa lebih tinggi, dan itu memang benar. Laqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan, kami telah beri kehormatan kepada anak keturunan Adam. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna, dibanding semua makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Karena sejatinya secara ontologis manusia hadir dalam kehidupan ini untuk memakmurkannya. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah untuk memakmurkan bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kalian untuk menjadi khalifah, bergenerasi, saling menggantikan untuk mengatur kehidupan dunia ini dan memakmurkannya berdasarkan petunjuk Allah. Sehingga perasaan unggul dan lebih dari makhluk manapun memang Allah berikan agar manusia memiliki kemampuan, kepercayaan diri untuk bisa berbuat dan bertindak. Melahirkan karya-karya dalam rangka menjadi khalifah Allah di muka bumi dan memakmurkan bumi
berdasarkan tuntunan dan ajarannya. Namun demikian, manusia hidup di bumi ini bukan sebagai sayyidul khalq, tapi sayyidun fil khalq. Bukan sebagai pemilik bumi, tetapi sebagai makhluk yang diberikan kedudukan tinggi oleh Allah di muka bumi. Tetapi dalam arti atau dalam rangka mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, menghambakan dirinya kepadaku. Sehingga dengan demikian posisi manusia di atas makhluk-makhluk yang lain. Tapi di saat yang sama dia adalah hamba atau abdi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid hanya bisa direalisasikan apabila manusia hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Manusia tidak boleh menghambakan dirinya kepada selain Allah. Manusia tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Hubungan manusia dengan derajatnya yang berbeda-beda. Ada yang kaya dan miskin. Ada tuan dan pelayan. Ada yang susah dan senang. Hubungannya adalah adil dan ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Pada dasarnya tetap dengan konsep kesetaraan. Tidak ada manusia yang bisa memperbudak manusia yang lain. Sehingga ketika seorang yang berkuasa di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh pejabatnya, Amr bin As. Ketika mencoba mendesak, sedikit banyak memaksa seorang non-muslim untuk menjual lahannya untuk perluasan ring 1 pemerintahan di Mesir. Maka penduduk asli Mesir yang beragama Nasrani itu mengadukan kepada Khalifah Umar bin Khattab, aku dipaksa untuk menjual tanahku untuk perluasan ring 1 pemerintahan di Mesir. Maka Umar bin Khattab mengingatkan pejabat daerahnya dengan surat yang sangat-sangat pendek, dengan pesan yang sangat mendalam. Mundu mata ista'badtumun nasa wa qad awaladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak sesama manusia, sedangkan setiap manusia terlahir dari rahim ibunya sebagai seorang merdeka. Tauhid, intinya manusia berhasil memerdekakan kebergantungan dirinya kepada sesama makhluk ataupun pada manusia. Mensterilkan dirinya dari perbudakan sehingga hanya menghambakan dirinya kepada Allah saja. Dan asas tauhid inilah yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk membangun umat yang besar. Dengan rambu-rambu geografis antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, menempatkan Hajar dan putranya Ismail biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, di lembah yang tandus, yang bukan sekedar tidak ada tanaman tetapi tidak mungkin ditanami. Artinya tidak ada sumber penghidupan yang bisa diandalkan. Modal yang sangat-sangat terbatas, yang secara logika sulit akan lahir sebuah peradaban dari lingkungan yang tidak mungkin ditanami. Ghairi dhi zar'in, bukan sekedar tidak ada tanaman. Kata Al-Tahir Ibnu Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir. Tetapi tidak mungkin ditanami. Tetapi tentu saja
dengan asas tauhid dan perintah Allah, Nabi Ibrahim menempatkan putranya Ismail dan istrinya Hajar untuk memulai kehidupan baru, menghubungkan rambu geografis inti dari umat ini, yaitu keterhubungan antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram atau Palestina dan Mekah, poros Palestina dan Mekah, yang kemudian dihubungkan kembali oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sebagai penanda dari kelahiran umat baru, umat yang menyegarkan kembali risalah Nabi Ibrahim, menghubungkan poros antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menempatkan keluarganya di Mekah atas perintah Allah untuk membangun umat yang besar, Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan dalam rangkaian doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah menempatkan sebagian keluargaku dan keturunanku di lembah yang tandus, tidak mungkin ditanami, di dekat rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah. Sungguh tidak masuk akal kalau kita hanya menggunakan akal sebagai parameter untuk membangun kekuatan suatu negara, bangsa, dan umat. Di lingkungan yang tandus, tentu saja ketahanan pangan menjadi persoalan paling besar dan paling mendesak. Tetapi bukan itu asasnya. Asasnya adalah bagaimana menghubungkan manusianya dengan Allah penciptanya. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tempatkan mereka di sana agar mereka mendirikan salat, menghubungkan diri mereka denganmu ya Allah. Karena di tengah segala keterbatasan, di tengah segala ketidakmungkinan, di tengah krisis yang melanda dari berbagai aspeknya, maka yang pertama kali dibutuhkan oleh manusia adalah terhubung dengan pemilik alam semesta ini. Penghubung yang maha razak, maha mannan, maha wahab. Di tengah krisis ekonomi, keterhubungan manusia dengan Allah sebagai sumber pemberi rizki, itu adalah asas utama sebelum yang lain-lainnya. Rabbana liyuqimus shalah. Agar terhubung denganmu ya Allah, dengan salat itu. Dan kemudian yang dibutuhkan adalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, berilah mereka lingkungan yang hangat. Banyak orang dengan hati mereka yang sayang kepada keluargaku itu. Modal sosial, keharmonian, kehangatan lingkungan. Karena sebenarnya modal sosial inilah yang lebih dulu dibutuhkan ketimbang jumlah atau angka-angka ekonomi. Keharmonian dan kehangatan antar masyarakat itu sudah menjadi pemicu yang akan menghasilkan dan mendatangkan limpahan rezeki. Uang yang besar, angka-angkaan yang besar tidak menjamin kehidupan yang nyaman apabila jaringan interaksi sosialnya rusak. Inilah yang dimohon Nabi Ibrahim. Masyarakat yang saling peduli, masyarakat yang saling tolong-menolong, masyarakat yang penuh perhatian antara satu sama lain, sehingga akan mengalir dari situ bukan sekedar bantuan-bantuan, tapi sikap yang ramah, hangat, dan itu akan memberikan ketenangan dan kenyamanan lebih dari sekedar ketersediaan materi.
Baru setelah itu Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarat. Limpahkan kepada mereka rezeki berupa buah-buahan yang beraneka ragam dan banyak. Yang jelas di sini masalah ekonomi berada di urutan ketiga untuk membangun ketahanan umat. Bahkan memodali kehadiran umat dari segala keterbatasan itu, yaitu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan ibadahnya, ubudiyahnya, terutama salatnya. Kemudian adalah hubungan antar masyarakat yang baik dan hangat, memberikan ketenangan dan kenyamanan. Dan baru kemudian melimpahnya ekonomi. Warzuqhum minas samarat. Dan dalam hal ini beruswah kepada Nabi Ibrahim. Di antara yang harus ditunjukkan dengan optimisme. Ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah limpahan rezeki berupa buah-buahan. Siapapun tidak mungkin bisa membayangkan bahwa Mekah yang tandus itu akan menghasilkan beraneka ragam buah-buahan. Dan sampai hari ini pun tidak ada perkebunan buah-buahan di Mekah. Tetapi buah apa yang tidak ada di Mekah? Tentu saja dari negeri-negeri sekitar yang dekat maupun jauh, dari mulai Taif sampai yang terjauh, memasok buah-buahan itu ke Mekah. Dan itu merupakan indikator kemajuan sebuah negeri. Ketika kemudian banyak sekali barang-barang yang masuk melimpah dengan harga yang terjangkau untuk ukuran masyarakatnya dengan daya beli yang tinggi. Dan sisi optimisme dari Nabi Ibrahim adalah meminta kepada Allah sesuatu yang tidak terbayangkan secara logika. Kita kadang-kadang hanya memohon kepada Allah hal-hal yang terpikirkan atau dalam batas pikiran kita. Seakan-akan Allah tidak sanggup memberi lebih dari yang apa kita pikirkan. Jarang di antara kita yang meminta kepada Allah sesuatu yang besar karena merasa tidak pantas dan tidak mungkin itu terjadi. Padahal siapalah yang kita minta? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang ala kulli syai'in qadir? Mampu, sanggup untuk memberi apapun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bukankah yang kita minta rezekinya adalah Ar-Razzaq, pemberi, maha pemberi rezeki? Bukankah yang kita harapkan pemberiannya adalah Al-Wahhab yang maha pemberi? Kenapa kita berpikir bahwa ketika kita berdoa dan meminta kepada Allah, kita batasi permintaan itu dalam batas logika kita? Nabi Ibrahim menembus batas logika ketika memohon kepada Allah. Warzuqhum minas samarat. Berilah mereka, limpahkanlah kepada mereka rezeki berupa beraneka ragam buah-buahan yang bermacam-macam. Ini adalah samrah dari tauhid. Kepercayaan diri untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih dari batas-batas logika kita. Itu adalah samrah, itu adalah buah yang dipetik dari tauhid. Ketika kita mengakui, apalagi menyaksikan keagungan Allah. Yang itu lagi-lagi ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Maka Allah bertanya, awalam tu'min. Apakah itu karena engkau belum beriman, wahai Ibrahim, bahwa aku adalah yang menghidupkan dan mematikan? Muhyi wa mumit. Nabi Ibrahim berkata, bala, ya Allah, tentu tidak. Tentu aku beriman bahwa engkaulah zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Tetapi kenapa aku meminta bukti bahwa engkau menghidupkan dan mematikan? Liyatma'inna qalbi. Agar bersama iman itu, aku memiliki ketenangan. Karena ada bukti-bukti keagunganmu yang kulihat dan kusaksikan. Inilah yang kita butuhkan. Bagaimana ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Bagaimana ayat-ayat Allah yang Allah ciptakan dengan segala bentuknya, dengan segala macamnya itu. Benar-benar
kita lihat dan kita saksikan sebagai tanda yang menghantarkan kita kepada keagungan Allah. Inilah yang dibutuhkan oleh kita semua agar umat manusia, apalagi umat Islam, bisa benar-benar masuk ke alam dunia untuk menggali rizki yang begitu melimpah, agar merasakan rahmat Allah yang begitu besar, agar bisa meneliti alam semesta, agar kemudian tahu betul bahwa semua yang Allah ciptakan itu tidak ada kebatilan di dalamnya. Subhanaka faqina adzabannar. Sehingga dengan melihat keagungan Allah dan kemahakuasaan Allah dalam segala sesuatu ini, kita kemudian memiliki ketenangan bahwa iman kita kepada Allah itu terbukti, dan itu membuat kita yakin bahwa dengan berislam dan beriman kita menjadi manusia yang paling bahagia di dunia sebelum di akhirat. Inilah risalah Nabi Ibrahim. Inilah yang dimohon oleh Nabi Ibrahim. Inilah yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dan terciptalah kemudian umat besar. Umat yang begitu tangguh. Umat yang kemudian melahirkan umat terakhir. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, munculkanlah dari negeri ini, dari Mekah ini seorang Rasul. Di antara mereka. Yang akan membacakan ayat-ayatmu. Yang akan mengajarkan kitabmu. Dan hikmahmu. Dan mensucikan jiwa mereka. Dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim berdoa 1800 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Ana da'watu Ibrahim. Aku adalah hasil dari permohonan dan doa Ibrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون إن الله أمركم أمرا بدأ في بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بنا أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
ربنا لا تدع لنا بمجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.